Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mari Pratama Putra dengan NIM 170666230 S1 Akuntansi 2020. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait dengan seminar hasil atau seminar skripsi saya yang berjudul Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Solvabilitas terhadap Audit Report Lag dengan Komite Audit sebagai variabel moderasi. Nah, pada penyusunan skripsi saya ini telah dibimbing oleh dua pembimbing saya yang pembimbing pertama yaitu Bu Marcelisa Nindito, SE, MSc, AKCA, dan juga pembimbing kedua saya yaitu Bu Hera Koirinisa, SE, MAK. Langsung saja ke bab satu yaitu pendahuluan. Nah, skripsi ini dilatar belakangi oleh yang pertama, pasar modal Indonesia ini mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun ke tahun, di mana dapat terlihat dalam pertumbuhan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BIE dan minat investor yang meningkat. Nah, peningkatan perkembangan atau peningkatan tersebut ini meningkatkan juga permintaan publik akan publikasi laporan keuangan yang telah diaudit, di mana memang seharusnya perusahaan yang terbuka ini memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan secara berkala kepada publik. Nah, pada kerangka konseptual pelaporan keuangan itu menetapkan dua karakteristik kualitatif yang terdiri dari karakteristik kualitatif fundamental serta juga ada kualitatif fundamental yang dapat meningkatkan relevansi laporan keuangan. Nah, untuk relevansi ini merupakan salah satu karakteristik kualitatif fundamental yang harus dipenuhi oleh informasi keuangan. Salah satu aspek yang penting dalam mencapai relevansi ini adalah ketepatwaktuan. Nah, untuk mengawasi dan juga menekan tanggung jawab dari perusahaan publik itu sendiri, di sini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini menetapkan batas waktu penyampaian laporan keuangan auditan perusahaan terbuka melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 garing POJK titik 04 garing 2022. Di mana terdapat dalam pasal 4 disebutkan bahwa laporan keuangan auditan tahunan ini harus disampaikan kepada OJK dan juga diumumkan kepada masyarakat paling lambat 90 hari setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Nah, namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan terbuka yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan. Nah, pada gambar di samping ini terdapat grafik dari tahun ke tahun yang mencakup perusahaan terbuka yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan. Dapat dilihat di sini jumlah perusahaan yang paling banyak itu terdapat pada tahun 2022 yaitu sebanyak 143 perusahaan dan mengalami penurunan yang cukup sedikit di tahun 2000 di tahun setelahnya yaitu 129 perusahaan. Namun walaupun di tahun terakhir itu mengalami penurunan, tapi angka 129 ini masih tergolong cukup banyak. Nah, untuk persebaran dari masing-masing sektor ini, peneliti telah melakukan analisis lebih lanjut di mana diketahui bahwa sektor barang konsumen primer ini menyumbang paling banyak perusahaan yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan. Di sini dapat terlihat dari tahun 2021 sampai tahun 2023, sektor ini menyumbang perusahaan paling banyak yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan. Lebih lanjut juga, di sini ada penelitian dari Inawati dan Ajiza tahun 2024, di mana dia menyatakan kalau misalkan dalam rentan waktu 2019 sampai dengan 2021, itu sektor barang konsumen non primer ini menjadi sektor yang paling banyak mengalami keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan. Di next, kita lanjut ke urgensi penelitian dan juga research gap. Nah, audit report lag atau ARL atau bisa disebut juga sebagai audit delay, ini mengacu kepada jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses audit. Itu dimulai dari tanggal penutupan buku, itu tanggal 31 Desember, hingga tanggal publikasi laporan keuangan auditan yang tertera pada laporan tahunan. Nah, lamanya waktu audit ini atau lamanya waktu ARL ini akan mencerminkan keterlambatan publikasi laporan keuangan. Di mana kalau misalkan waktu ARL ini yang semakin panjang, itu akan mencerminkan semakin tinggi juga kemungkinan perusahaan akan terlambat mempublikasikan laporan keuangannya. Nah, keterlambatan publikasi laporan keuangan ini akan mempengaruhi penilaian untuk pemberian kredit kepada perusahaan, lalu juga ada keputusan investasi dan reinvestasi, serta keputusan untuk mengumumkan laporan keuangan kepada publik. Sehingga penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ARL ini, sehingga nanti bisa meminimalisasi
ARL atau ARL cukup panjang atau menghindari keterlambatan publikasi laporan keuangan. Lalu di sini ada Abdillah tahun 2019, di mana dia meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag. Dia ini mengkelompokkan menjadi dua kategori, yaitu ada karakteristik perusahaan dan juga karakteristik auditor. Di sini peneliti menggunakan karakteristik perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi audit report lag. Hal ini dikarenakan karena pada penelitian Abdillah itu memberikan hasil bahwa karakteristik perusahaan ini lebih signifikan gitu mempengaruhi audit report lag dibandingkan karakteristik auditor. Sehingga peneliti ini menggunakan karakteristik perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi audit report lag. Lalu juga untuk research gap-nya ini, itu di mana adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu yang mengangkat topik permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan audit report lag. Lalu juga untuk novelty-nya, di sini masih minimnya penelitian yang menggunakan komite audit yang digambarkan dari frekuensi rapat komite audit itu sebagai variabel moderasi. Sehingga di sini peneliti tertarik untuk mengambil frekuensi rapat komite audit sebagai variabel moderasinya. Nah, lalu ada pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian itu yang pertama sampai dengan yang keempat, di mana apakah financial distress, profitabilitas, solvabilitas, dan komite audit ini memiliki pengaruh terhadap audit report lag, dan juga pertanyaan dari 5 sampai 7, di mana terkait dengan komite audit ini apakah dapat bisa memoderasi pengaruh dari masing-masing variabel seperti financial distress, profitabilitas, dan juga solvabilitas. Nah, untuk tujuan penelitian, itu dari 1 sampai 4 ingin menganalisis pengaruh financial distress, profitabilitas, solvabilitas, dan juga komite audit terhadap audit report lag. Lalu untuk 5 ke 7 ini menganalisis komite audit ini dapat mempengaruhi pengaruh dari financial distress, profitabilitas, solvabilitas terhadap audit report lag. Lanjut ke manfaat penelitian, ini ada dua, manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, ini penelitian ini diharapkan dapat memperkaya data empiris terbaru mengenai pengaruh financial distress, profitabilitas, solvabilitas, dan peran komite audit dalam moderasi terhadap audit report lag. Dan yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur teori agensi, di mana teori agensi ini digunakan sebagai teori digunakan pada penelitian ini dengan menjelaskan bagaimana frekuensi rapat komite audit yang rutin ini dapat menjadi mekanisme tata kelola yang baik bagi perusahaan, sehingga nantinya akan ada pengawasan yang efektif, lalu juga dapat mengurangi konflik antara manajemen dan pemilik, serta juga meminimalkan ketidakpastian dari pelaporan keuangan. Untuk manfaat praktisnya itu terbagi menjadi tiga, itu bagi perusahaan, bagi bursa efek atau BIE, dan juga bagi investor. Untuk perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan kepada perusahaan dalam mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi audit report lag sehingga nantinya dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan juga proses audit. Nah, untuk Bursa Efek Indonesia, di sini penelitian diharapkan dapat membantu BIE dalam merancang kebijakan pengawasan yang lebih efektif dengan memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keterlambatan publikasi laporan keuangan. Dan nantinya akan meningkatkan transparansi laporan keuangan untuk pasar modal. Nah, untuk bagi investor, penelitian ini membantu investor dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag, sehingga nantinya investor ini dapat melakukan evaluasi risiko yang lebih baik terhadap perusahaan yang nantinya mereka akan investasi atau reinvestasi. Lanjut ke bab 2, yaitu ada kajian pustaka. Nah, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada teori agensi, di mana teori agensi atau teori keagenan ini menjelaskan adanya hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan atau bisa disebut juga prinsipal dan juga manajemen atau juga disebut agent, di mana manajemen ini diberikan kewenangan untuk mengelola perusahaan. Nah, hubungan antara kedua belah pihak ini itu dapat menimbulkan masalah keagenan atau bisa disebut sebagai agency problem akibat adanya perbedaan kepentingan antara keduanya, di mana pada umumnya manajemen ini memiliki kepentingan tersendiri untuk memperoleh profit tanpa em, memikirkan keuntungan dari pihak prinsipal itu sendiri. Nah, perbedaan kepentingan ini akan menyebabkan asimetri informasi di mana emang pada selayaknya manajemen yang secara langsung mengelola perusahaan sehari-hari ini memiliki akses yang lebih banyak terhadap informasi dibandingkan pemegang saham yang hanya bisa istilahnya cuma sekedar mengawasi perusahaan tersebut tanpa mengelola atau tahu dalam kondisi lapangan perusahaan tersebut. Nah, untuk meminimalkan konflik tersebut, kedua pihak ini mengeluarkan biaya agensi termasuk melibatkan auditor eksternal.
Nah, di sini pihak auditor eksternal ini dapat meminimalkan konflik tersebut karena mereka adalah pihak independen yang tidak memiliki kepentingan sama sekali untuk perusahaannya gitu. Nah, dengan demikian, teori keagengan ini sangat relevan untuk penelitian audit report lag karena nantinya akan menjelaskan bagaimana si konflik kepentingan dan asimetri informasi ini dapat berkontribusi pada keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Nah, untuk masing-masing teori dari variabel-variabel yang ada di penelitian ini, yang pertama audit report lag. Nah, perusahaan publik di Indonesia ini wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada OJK itu paling lambat akhir bulan ketiga setelah penutupan buku keuangan. Nah, proses audit yang harus dilalui menyebabkan adanya audit report lag atau WRL, yaitu waktu yang diperlukan auditor untuk menyelesaikan laporan audit keuangan setelah tanggal tutup buku. Nah, untuk financial distress, ini menurut penelitian Platt and Platt 2022, financial distress adalah tanda bahwa perusahaan ini menuju kebangkrutan, di mana financial distress ini dapat diukur melalui analisis laporan keuangan yang membantu memprediksi kebangkrutan. Nah, laporan keuangan ini berfungsi memproyeksi keberlangsungan di perusahaan dan rasio keuangan ini dapat digunakan sebagai prediksi kebangkrutan pada perusahaan. Nah, model prediksi kebangkrutan berperan sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah kebangkrutan. Nah, dalam penelitian Irawan 2023, ini terdapat berbagai model yang dapat memprediksi kebangkrutan. Nah, untuk profitabilitas itu adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas bisnis. Nah, rasio profitabilitas ini bermanfaat untuk memantau keuntungan, menganalisis perubahan laba, memahami tren laba, dan juga mengevaluasi keuntungan bersih, serta menilai evaluasi modal, dan juga mengukur kemampuan perusahaan mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki. Nah, untuk solvabilitas atau leverage ratio, ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan itu dibiayai dengan hutang. Solvabilitas ini mengacu juga pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk komite audit, ini berdasarkan Peraturan OJK nomor 55 garing POJK 04 garing 2025, di mana komite audit ini dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mengawasi pengendalian internal, laporan keuangan, dan juga audit internal. Nah, menurut Ikatan Komite Audit Indonesia pada tahun 2022, tugas utamanya adalah memastikan keakuratan informasi manajemen dan mengatasi konflik kepentingan. Lalu keputusan Ketua BPPAM dan LK nomor KF, Cap strip 643 garing BL garing 2012 itu mewajibkan perusahaan di BI ini memiliki komite audit dengan minimal 3 anggota, lalu juga dipimpin oleh komisaris independen, komite audit, lalu ada frekuensi pertemuan rapat audit ini minimal 4 kali dalam setahun dan juga komite audit ini memiliki keahlian di bidang keuangan. Nah, berikut adalah hasil dari penelitian terdahulu yang meneliti audit report lag dengan masing-masing variabel X-nya masing-masing. Nah, ini adalah kerangka penelitian di mana peneliti ini membangun hipotesis untuk financial distress itu berpengaruh positif terhadap audit report lag, lalu profitabilitas ini berpengaruh negatif terhadap audit report lag, untuk solvabilitas ini berpengaruh positif, komite audit berpengaruh negatif, dan juga untuk hipotesis kelima ketujuh ini membahas terkait dengan apakah komite audit ini dapat moderasi hubungan antara masing-masing variabel. Lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Nah, untuk satuan analisis, ini penelitian menggunakan data laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan juga telah dipublikasikan. Nah, untuk mengaksesnya, peneliti ini melalui website langsung ke www.idx.co.id dan juga situs perusahaan masing-masing. Lalu juga objek penelitian yang peneliti gunakan, yang peneliti pakai itu adalah perusahaan sektor barang konsumen dan primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai dengan 2023. Nah, untuk populasinya yaitu perusahaan sektor barang konsumen non primer yang terdaftar di Bursa Efek. Lalu sampelnya ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode progressive sampling. Nah, teknik pengumpulan datanya itu bisa menggunakan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan juga menganalisis data sekunder yang ini berupa laporan keuangan tahunan auditan perusahaan.
Nah, di samping kiri ini peneliti sudah melakukan kriteria sampling, di mana eh, setelah dilakukan sampling itu jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian yaitu terdapat 84 perusahaan. Lalu sampel ini akan dikalikan periode selama 3 tahun sehingga totalnya menjadi 252 observasi. Nah, untuk operasionalisasi variabel, di sini ARL itu dihitung dengan banyaknya jumlah hari nanti satuannya, yaitu dengan rumus tanggal laporan audit dikurang dengan tanggal tanggal tutup buku perusahaan itu 31 Desember. Nah, untuk financial distress itu dihitung menggunakan persamaan yang digunakan dari metode Altman dan menghasilkan nilai G-score. Nah, berikut adalah rumus dari model Altman tersebut. Di sini nanti ada X1, ada X2, X3, X4 yang nanti akan diakumulasi dan nantinya akan menghasilkan indeks nilai G-score-nya. Untuk profitabilitas di sini menggunakan ROA dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Untuk solvabilitas itu menggunakan DER atau debt to equity ratio, yaitu total utang dibagi total ekuitas. Untuk komite audit di sini eh, digambarkan atau menggunakan perhitungan melalui jumlah frekuensi rapat komite audit dalam setahun. Lanjut ke teknik analisis data, di sini penelitian menggunakan teknik analisis panel data regresi dengan moderate regression analysis atau MRA dalam mengolah data. Lalu juga peneliti menggunakan perangkat lunak eViews. Lalu di sini nanti ada analisis statistika deskriptif di mana nantinya akan menggambarkan data yang dikumpulkan tanpa membuat generalisasi. Nanti ini akan memberikan deskripsi data melalui rata-rata, standar deviasi, varian, serta nilai maksimum dan juga minimumnya. Nah, karena peneliti menggunakan regresi data panel, maka harus melalui estimasi panel data model regresi, di mana nanti akan dilakukan 3 uji pendekatan, yaitu ada Kalman Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model, untuk mengetahui model mana yang paling sesuai untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, lanjut di sini juga ada uji aspek klasik, nanti ada uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedentisitas, dan juga uji normalitas. Nah, di sini terdapat model persamaan dari moderate regression analysis serta MRA yang digunakan pada penelitian. Oke, nanti juga ada uji T, uji F, dan juga uji koefisien determinasi. Lanjut ke bab 4, yaitu ada hasil dan pembahasan. Nah, karena memakai regresi data panel, maka di sini pertama-tama harus melakukan estimasi model regresi. Eh, yang pertama, kita melakukan uji CO di mana untuk menentukan apakah model terbaiknya itu CEM atau Kalman Effect Model atau Peak Effect Model. Nah, berdasarkan hasil uji CO di sini, kita bisa lihat dari nilai probabilitas atau prop pada cross section F itu sebesar 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, model regresi terbaik yang terpilih adalah Peak Effect Model atau FEM. Lanjut kita ke uji Hostman. Di sini akan menentukan apakah model terbaiknya itu FEM atau REM. Nah, berdasarkan hasil uji Hostman ini terlihat bahwa nilai probabilitas atau cross section random ini sebesar 0,2275 atau lebih besar dari 0,05. 0,05. Nah, dengan demikian model regresi terbaiknya yang terpilih adalah random effect model atau REM. Nah, karena masih dibutuhkan uji lebih lanjut, maka kita akan melanjutkan ke pengujian estimasi model ke uji Lagrange multiplier. Nah, untuk uji ini, kita bisa lihat dari hasil uji ini dapat terlihat bahwa nilai prop Pagan itu sebesar 0,0001 atau lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi terbaiknya yang terbaik itu terpilih adalah random effect model. Nah, untuk uji Lagrange multiplier ini itu digunakan untuk menentukan apakah model terbaiknya itu CEM atau REM. Nah, karena di sini yang terbaiknya REM, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbaik yang terpilih dan digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model. Karena tadi random effect model pada uji Hostman dan uji Lagrange multiplier ini yang terbaik.
Sehingga dipilihlah random effect model untuk analisis datanya. Lanjut ke uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk memeriksa apakah residual regresi ini berdistribusi normal. Nah, untuk pengambil keputusannya itu kita bisa lihat kalau misalkan datanya ini normal, itu nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa probability-nya itu 0,0000 atau lebih kecil daripada 0,05. Nah, meskipun hasil ini menunjukkan kalau misalkan data ini tidak terdistribusi normal, itu terlihat dari probabilitas yang kurang dari 0,05, tapi penelitian ini dikarenakan penelitian ini menggunakan sampel yang cukup besar, dengan 225 observasi dan mengacu pada Gujarawati 2019 dan juga teori dari central limit teorem di mana untuk data panel dengan sampel yang besar atau lebih dari 100 observasi, ini asumsi normalitas dapat direlaksasi tanpa mengurangi validitas hasil penelitian karena distribusi error termnya ini akan mendekati normal secara alami. Nah, dan uji asumsi statik dan untuk uji asumsi klasiknya tetap dapat diandalkan. Oke, yang kedua itu ada uji multikoliniaritas, di mana uji ini mengevaluasi ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen menggunakan variance inflation factor atau nilai FIF. Nah, model yang baik ini memiliki nilai FIF kurang dari 10. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini untuk masing-masing variabel independennya, itu menunjukkan hasil FIF-nya ini semua berada di bawah 10, mengidentifikasikan tidak ada multikoliniaritas. Seperti misalkan FD di sini ada 2,2,32, terus ROA 2,32 juga, DR dan RKA di angka 1,00 di sini, yang menunjukkan bahwa nilainya ini berada di angka 10. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas, di mana uji ini dilakukan untuk mendeteksi apakah terjadi ketidaksamaan variabel dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Di mana pada selayaknya model regresi yang baik itu mensyaratkan bahwa nggak ada terjadinya heterokedastisitas dan mengharuskan adanya homoskedastisitas. Penelitian ini menggunakan model Glaser untuk uji heterokedastisitas dengan mengregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Nah, pada ini ada hasil gambar dari uji heterokedastisitas di mana hasil ini menunjukkan nilai probabilitas semua variabel itu lebih dari 0,05, menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya gejala heterokedastisitas dalam model regresi. Selanjutnya untuk uji terakhir itu ada uji autokorelasi di mana autokorelasi ini merupakan suatu kondisi di mana terdapat hubungan antara residual pada periode T dengan residual dari periode sebelumnya itu atau T-1 dalam mode regresi. Di mana mode regresi yang baik juga seharusnya bebas dari masalah autokorelasi karena dapat mempengaruhi keakuratan hasil estimasi. Dalam penelitian ini dikarenakan sampelnya itu cukup besar atau di atas 100, pengujian autokorelasi ini menggunakan metode Lagrange multiplier atau LM test. Nah, yang di sini udah ada gambar hasil ujinya, di mana berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan LM test itu menunjukkan nilai probabilitas OBS bintang S square itu sebesar 0,1638 atau lebih besar dari 0,05, yang berarti ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi dalam model regresi dalam model regresi. Lanjut untuk hasil regresi moderasi, uji T, uji F, dan juga uji koefisien determinasi. Di sini penelitian menggunakan analisis regresi moderasi untuk menganalisis pengaruh financial distress, probabilitas, dan solvabilitas terhadap pada triplet lag dengan komite audit sebagai variabel moderasinya atau variabel moderatornya. Nah, pemilihan model regresi data panel ini melalui 3 uji menunjukkan bahwa yang pemilihan model regresi data panel ini melalui 3 uji yang tadi dan menunjukkan bahwa model random effect ini yang paling sesuai. Nah, berdasarkan 10 regresi moderasi dengan random effect model itu diperoleh persamaan sebagai berikut.
Lanjutnya untuk uji T di mana atau uji koefisien regresi parsial digunakan untuk melihat signifikansi dan arah pengaruh variabel secara parsial dalam model regresi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari masing-masing nilai probabilitasnya itu dari hasil uji T untuk financial distress itu tidak berpengaruh karena nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05. Maka H satunya itu ditolak. Lalu yang kedua, probabilitas itu juga tidak berpengaruh karena nilainya di atas 0,05 ditolak. Untuk probabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap audit report lag. Ini bisa kita lihat dari nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05 dan juga koefisiennya negatif 1,98. Itu menandakan bahwa arah hipotesisnya itu negatif. Nah, dikarenakan arahnya berlawanan dengan hipotesis, maka hipotesisnya ditolak atau H3-nya ditolak. Nah, untuk rapat komite audit itu berpengaruh signifikan negatif, itu dapat terlihat dari nilai probabilitasnya di angka 0,0038 atau kurang dari 0,05 dan juga koefisiennya itu negatif 1,24. Nah, untuk yang kelima, RKI itu tidak bisa memmoderasi atau tidak mampu memmoderasi hubungan financial distress dengan ARL. Itu terlihat dari probabilitasnya itu di atas 0,05. Sama halnya dengan hubungan antara ROA dan ARL, tetapi untuk DER di sini RKA atau rapat komite audit memperlemah hubungan DER dan ARL secara signifikan. Di mana dapat kita lihat kalau misalkan probabilitasnya itu 0,0004. Nah, kenapa bisa memperlemah hubungan DER dengan ARL? Karena pada saat DER itu sendirian dihubungkan dengan ARL itu menghasilkan koefisien minus 1,98. Sedangkan pada saat dimoderasi itu nilainya naik menjadi 0,46 sehingga bukan makin minus lagi tapi dia malah menjadikan nilainya positif sehingga dapat dikatakan bahwa RKI ini memperlemah hubungan antara DER dan juga ARL secara signifikan. Nah, untuk uji F di sini kita bisa fokuskan ke nilai probabilitas F statistik di mana menunjukkan bahwa nilainya itu di bawah 0,05, yakni nilainya 0,004897, sehingga bisa dikatakan bahwa model regresi yang digunakan ini secara keseluruhan sudah signifikan atau sudah baik. Atau dengan kata lain, variabel-variabel independen ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Nah, untuk uji koefisien determinasi, kita bisa fokuskan ke nilai adjusted R square yang diperoleh itu sebesar 5,28. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam model seperti financial distress, profitabilitas, stabilitas, dan rapat komite audit ini hanya mampu menjelaskan 5,28 dari variasi yang terjadi pada variabel dependent atau triplet lag. Sementara sisanya sebesar 94,72% itu dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang di luar dalam model penelitian. Lanjut ke bahasan dari masing-masing hasil penelitian. Yang pertama, ada pengaruh financial distress terhadap audit report lag. Nah, berdasarkan hasil analisis data, di mana menyatakan bahwa financial distress ini nggak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag sehingga hipotesis pertama ini tidak dapat diterima. Di mana meskipun dalam konteks teori agensi financial distress ini itu dapat meningkatkan asimetri informasi dan juga berpotensi memicu konflik kepentingan. Tapi penelitian ini menemukan bahwa hubungan tersebut itu nggak signifikan karena adanya prosedur audit yang efisien, lalu juga ada sistem pengendalian internal yang efektif dan pengawasan eksternal yang ketat. Sehingga karena adanya prosedur-prosedur atau sistem pengendalian yang baik ini, itu eh, jadinya financial distress itu nggak terlalu signifikan dalam memperlambat atau juga mempersingkat dari audit report lag itu sendiri. Dan hasil ini juga konsisten dengan temuan dari penelitian terdahulu, yaitu ada penelitian Sari, Pah, Rahayu, Putri Friyanti, dan juga Sofia Ana, yang menyatakan bahwa perusahaan dengan kesulitan keuangan atau yang sedang mengalami financial distress itu nggak selalu mengalami penundaan audit atau perpanjangan audit report lag. Karena pada nantinya auditor ini tetap bakal mematuhi jadwal dan perusahaan cenderung menyelesaikan audit secara tepat waktu untuk memungkinkan respons strategis terhadap reaksi pasar.
Lalu yang kedua, itu ada pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag. Nah, berdasarkan hasil analisisnya dapat diketahui kalau profitabilitas itu nggak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag dan hipotesis yang kedua nggak diterima. Di sini penjelasannya, meskipun menurut teori agensi, itu probabilitas yang tinggi seharusnya dapat mendorong motivasi dari manajemen itu sendiri, sehingga nantinya bakal berdampak juga pada proses audit yang lebih cepat, karena manajemen ini akan mencerminkan kinerja keuangan yang kuat dan juga sistem pengendalian yang baik. Tetapi penelitian ini menemukan hasil yang berbeda. Hal ini dikarenakan dari karakteristik sampel penelitian itu didominasi oleh perusahaan yang mengalami ROA negatif. Ya, dapat dilihat dari nilai min atau rata-ratanya itu -0,09 atau bisa dibilang kalau didominasi sama perusahaan yang mengalami kerugian pada periode pengamatan. Sehingga membuat argumentasi tentang motivasi manajemen ini untuk mempercepat publikasi laporan keuangan menjadi kurang relevan. Selain itu, dari sisi auditornya juga itu mereka tetap wajib menjalankan seluruh prosedur audit secara menyeluruh sesuai standar yang berlaku, terlepas dari kondisi perusahaan itu mau sedang laba atau mengalami kerugian. Nah, hal ini juga konsisten dengan temuan-temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa gak ada perbedaan dalam proses antara perusahaan yang mengalami profitabilitas rendah maupun tinggi, sehingga mau itu dia sedang mengalami profitabilitas rendah atau tinggi itu nggak bakal mempengaruhi lamanya hari atau lamanya waktu dari audit report lag itu sendiri. Lanjut ke pengaruh solvabilitas terhadap audit report lag. Berdasarkan tadi hasil analisis penelitian di mana solvabilitas itu berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag, tetapi arahnya nggak sesuai, jadi hipotesisnya tetap tidak dapat diterima. Nah, untuk penjelasannya, hasil ini tuh menunjukkan bahwa perusahaan yang ngander yang lebih tinggi itu malah justru memperoleh ARL yang lebih pendek, di mana didukung juga oleh data penelitian atau data empiris dari sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian itu ada dari DFAM, MA dari Mari dan juga dari Fit itu menunjukkan tren penurunan areal seiring dengan peningkatan DER. Nah, kalau misalkan dari perspektif teori agensi, di mana kalau misalkan perusahaan dengan rasio solvabilitasnya tinggi, itu dia bakal cenderung mengungkapkan informasi yang lebih komparatif, mencakup strategi pengelolaan struktur modal dan juga manajemen risiko utang, yang nantinya karena mereka mengungkapkan informasi yang lebih komparatif, itu dapat memudahkan auditor untuk menyerap atau mendapatkan informasi-informasi keuangan secara apa ya, secara cepat atau secara efisien dari pihak manajemen itu sendiri. Dan juga dan juga dimungkinkan karena adanya dan juga dimungkinkan kenapa manajemen ini mengungkapkan informasi lebih komparatif itu untuk meyakinkan atau adanya desakan dari kreditor untuk secara transparansi menunjukkan bahwa perusahaan ini masih sanggup untuk melunasi utangnya, atau eh, manajemen ini berusaha untuk transparan terhadap pihak-pihak kreditor. Nah, hasil ini juga selaras dengan penelitian terdahulu, itu yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami solvabilitas yang tinggi itu secara sukarela itu menyediakan informasi terkait utang dan juga dokumen pendukung kepada auditor yang nantinya bakal memudahkan proses audit sehingga akan mempersingkat waktu atau lamanya waktu dari audit report lag. Lanjut ke pengaruh komite audit terhadap audit report lag. Nah, berdasarkan hasil analisis data, ini komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap audit report lag. Dan hal ini sudah sesuai dengan hipotesis yang diajukan sehingga hipotesisnya dapat diterima. Nah, untuk penjelasannya, hasil ini menunjukkan bahwa semakin seringnya rapat komite audit itu dilakukan atau semakin intens, itu akan membuat semakin singkat juga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit report lag. Hal ini juga didukung oleh data penelitian seperti pada JSAP dan juga PJAA, di mana yang menunjukkan kalau misalkan perusahaan-perusahaan ini itu mereka memiliki frekuensi rapat komite audit yang cukup intens pada setiap tahunnya dan menunjukkan juga bahwa audit report lag-nya itu singkat. Nah, untuk dalam konteks teori agensi, itu frekuensi rapat komite audit yang lebih intens itu mencerminkan ketekunan komite audit dalam mengawasi manajemen, lalu memperkuat komunikasi dan koordinasi antara anggota komite audit dalam menjalani fungsinya sehingga nantinya
karena adanya tata kelola ini nanti mekanisme tata kelola perusahaan itu semakin efektif sehingga nanti akan mempengaruhi audit report lag yang semakin singkat. Nah, hasil ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa intensitas rapat komite audit ini berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan kualitas laporan keuangan perusahaan sehingga nantinya akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan juga proses audit yang lebih efisien. Selanjutnya untuk komite audit yang memoderasi, apakah komite audit ini memoderasi pengaruh financial distress terhadap audit report lag? Itu berdasarkan analisis datanya, komite audit ini nggak bisa memoderasi hubungan antara financial distress terhadap audit report lag. Untuk penjelasannya, meskipun menurut teori agensi komite, meskipun dalam teori keagenan itu komite audit dibentuk untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan investor dengan cara memantau perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi audit. Penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat ini nggak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pengawasan yang diharapkan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Septiansyah dan Prihandi pada tahun 2022 yang mengungkapkan bahwa kinerja komite audit ini harusnya dinilai berdasarkan kualitas dari rapat itu sendiri, bukan yang dan bukan hanya berpatokan dalam jumlah frekuensi yang banyak atau enggak. Jadi di sini pada intinya lebih menilai pada sisi sisi kualitatif dibandingkan dari sisi kuantitatif. Nah, temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa keterbatasan sumber daya yang menghambat kemampuan komite audit untuk menjalankan pemantauan dan pengawasan secara efektif, terutama nantinya pada saat perusahaan yang mengalami financial distress. Mungkin dikarenakan em, dari pihak-pihak manajemennya ini cukup nggak kooperatif dikarenakan mengetahui perusahaannya ini sedang mengalami financial distress sehingga nantinya mereka nggak kooperatif terhadap komite audit itu sehingga nantinya akan menghambat komite audit untuk menggali atau memantau pengawasan yang lebih efektif. Nah, dengan demikian kemungkinannya adalah karakteristik komite audit yang mungkin perlu diperlukan seperti kompetensi, pengalaman, dan keahlian keuangan yang dimiliki komite audit ini mungkin menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan frekuensi rapat dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah keuangan perusahaan, terutama dalam perusahaan yang mengalami financial distress dan di mana mungkin kompleksitas masalah keuangannya itu lebih tinggi dibandingkan dari perusahaan yang tidak mengalami financial distress sehingga memerlukan karakteristik komite audit yang lebih menunjukkan sisi kualitatifnya yang bisa tergambar dari kompetisi atau keahlian keuangan komite audit yang dimiliki. Untuk selanjutnya ada komite audit memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag, di mana berdasarkan hasil analisis data, ini komite audit ini nggak bisa memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag. Untuk penjelasannya, meskipun ini menurut teori keagenan, komite audit dibentuk untuk mengawasi pihak manajemen dalam sehingga nantinya bakal menghasilkan profitabilitas yang baik bagi perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa frekuensi rapat ini nggak selalu juga mencerminkan efektivitas pengawasan. Hal ini didukung juga oleh penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa komite audit itu nggak dapat mempengaruhi profitabilitas dikarenakan rapat komite audit ini nggak secara langsung dapat mempengaruhi kinerja perusahaan tanpa adanya kolaborasi atau implementasi atau tektok secara baik gitu dari pihak manajemen ataupun dari eh, pihak-pihak kepentingan di dalam perusahaan tersebut dari sisi komite auditnya. Nah, penelitian Negoro dan Wakan pada tahun 2022 itu juga menambahkan bahwa meskipun pertemuan komite audit ini dapat meningkatkan pengawasan, tapi dari dalam rapat komite audit itu membahas kebijakan yang dapat mempengaruhi keputusan profitabilitas perusahaan, sehingga nantinya nggak bakal berpengaruh juga terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan karena eh, rap- di dalam rapat komite audit itu nggak membahas kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa komite audit ini memang tidak mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas yang diukur melalui ROA dan audit report lag. Untuk selanjutnya, komite audit memoderasi pengaruh stabilitas terhadap audit report lag.
Berdasarkan hasil analisis data, di sini komite audit itu mampu memoderasi pengaruh stabilitas terhadap audit report lag dengan memperlemah hubungan tersebut. Nah, untuk penjelasannya, hasil ini menunjukkan bahwa interaksi antara solvabilitas dan rapat komite audit ini justru memperlemah hubungan dan malah memperpanjang lamanya audit report lag. Di mana data empiris ini juga mendukung temuan ini seperti pada kasus di CARS yang meski memiliki tren penurunan DER dan frekuensi rapat komite audit yang efektif tetap mengalami audit report yang relatif panjang. Sebaliknya dari Matahari Department Store dengan DER yang lebih tinggi namun frekuensi rapat yang lebih sedikit justru memiliki audit report lag yang lebih singkat. Di sini ada penjelasannya bahwa sejalan dengan teori keagenan, perusahaan dengan solvabilitas yang tinggi ini cenderung mengungkapkan informasi yang lebih banyak untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen, kreditor, dan juga pemegang saham. Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit yang lebih tinggi ini akan meningkatkan pengawasan yang lebih intens gitu terhadap penggunaan utang dan pengelolaan utang. Lalu juga menurut penelitian terdahulu itu menambahkan bahwa auditor juga cenderung lebih berhati-hati dalam memeriksa perusahaan dengan rasio solvabilitas tinggi karena adanya risiko yang lebih besar. Lalu ditambahkan juga bahwa dari adanya perpanjangan ini atau hubungan yang melemahkan ini justru bakal mencerminkan upaya komite audit untuk meningkatkan kualitas dan juga kredibilitas laporan keuangan sehingga jadi masuk akal gitu kalau misalkan DR perusahaan lebih tinggi dan juga yang sehingga akan adanya risiko yang lebih besar bagi perusahaan, di sini komite audit itu berupaya untuk mengawasi, untuk mengevaluasi hasil-hasil audit sehingga nantinya akan meningkatkan kualitas dan juga kredibilitas laporan keuangan dan juga nantinya akan berefek kepada kreditor sehingga nanti kreditor lebih mempercayai perusahaan itu sendiri dan juga nggak memutus hubungan dalam perusahaan tidak memutuskan hubungan pada perusahaan tersebut karena didilai masih mampu gitu meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya. Lanjut ke bab 5 yaitu ada penutupan. Untuk kesimpulan, penelitian ini menganalisis pengaruh financial distress, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap baterai report lag dengan frekuensi rapat komite audit sebagai variabel moderasi. Lalu juga menggunakan data dari perusahaan sektor barang konsumen dan primer (DBIE) pada periode pengamatan 2021 sampai dengan 2023. Di mana berdasarkan hasil analisis regresi ini, financial distress dan profitabilitas itu nggak berpengaruh terhadap audit report lag, sedangkan kalau DER dan juga komite audit ini berpengaruh negatif terhadap audit report lag, lalu juga frekuensi rapat ini nggak mampu memoderasi hubungan antara financial distress terhadap ARL dan juga tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap audit report lag, tetapi komite audit ini mampu memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap audit report lag dengan memperlemah hubungan negatifnya. Oke, untuk implikasinya, berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut. Untuk implikasi teoritisnya, penelitian ini memperkuat adanya penerapan teori keagenan dalam konteks audit, khususnya terkait audit report lag. Nah, temuan yang menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit yang lebih tinggi itu dapat mengurangi audit report lag itu mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan efektif ini mampu mengurangi asimetri informasi dan juga konflik kepentingan antara manajemen dan juga pemangku kepentingan sehingga akan mempersingkat atau mengurangi waktu dari audit report lag. Nah, hasil ini memperkaya juga dan sehingga hasil ini juga memperkaya literatur tentang peran komite audit dalam tata kelola perusahaan, terutama dalam memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap audit report lag, di mana pengawasan yang lebih ketat di perusahaan dengan solvabilitas lebih tinggi terbukti dapat memperpanjang waktu audit guna untuk meningkatkan kualitas dan juga transparansi pelaporan. Lalu yang kedua ada implikasi praktis itu terbagi menjadi tiga, itu bagi perusahaan, bagi investor dan kreditor, dan juga bagi regulator. Nah, untuk bagi perusahaan, penelitian ini menekankan adanya pentingnya meningkatkan frekuensi dan juga kualitas rapat komite audit untuk mempercepat proses audit dan juga meningkatkan kualitas laporan keuangan. Di mana manajemennya juga perlu adanya dukungan untuk komite audit itu sendiri, termasuk menyediakan akses informasi memadai guna efektivitas pengawasan terutama bagi perusahaan yang tingkat solvabilitasnya lebih tinggi. Lalu yang kedua,
Bagi investor dan kreditor, frekuensi rapat komite audit ini dapat menjadi indikator tambahan dalam menilai kualitas tata kelola yang dimiliki perusahaan dan keandalan laporan keuangan perusahaan. Dan juga special case-nya atau khususnya itu bagi perusahaan dengan solvabilitas tinggi, di mana pengawasan yang lebih ketat oleh komite audit ini setidaknya akan memberikan jaminan tambahan atas integritas laporan keuangan yang akan ditampilkan oleh perusahaan. Hal yang ketiga, bagi regulator, temuan adanya keterlambatan publikasi keuangan di beberapa perusahaan yang mencapai hingga 133 hari keterlambatan ini menunjukkan perlunya langkah yang lebih efektif untuk memastikan bahwa perusahaan ini harus gitu mematuhi batas waktu pelaporan keuangan yang diatur, yaitu 90 hari. Nah, untuk keterbatasan penelitian itu terbagi menjadi tiga, di mana penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan sektor barang konsumen dan juga sehingga nanti hasilnya itu nggak kurang dapat digeneralisasi ke sektor-sektor lain yang ada di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, karena pengamatan periode juga terbatas, itu hanya 3 tahun, sehingga nggak bisa ngelihat tren jangka panjang, di mana kalau misalkan periode yang lebih panjang itu dapat memberikan gambaran hubungan antar variabel yang lebih komprehensif. Lalu yang ketiga, penggunaan frekuensi rapat audit sebagai satu-satunya proksi efektivitas komite audit ini membatasi pengukuran aspek dari sisi kualitatif kinerja komite audit. Lalu ada yang terakhir, ada saran penelitian itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu memperluas cakupan ke sektor lain yang ada di Bursa Efek Indonesia dan menambahkan periode pengamatan sehingga nantinya akan meningkatkan generalisasi hasil ke sektor-sektor lain dan juga tren-tren untuk jangka panjang yang lebih komprehensif. Lalu yang kedua, penelitian selanjutnya ini dapat mempertimbangkan karakteristik auditor eksternal. Mungkin bisa seperti ukuran KP, spesialisasi industri dari auditor itu sendiri, lalu juga titel auditor, dan opini audit tahun sebelumnya untuk mengeksplorasi pengaruh karakteristik auditor terhadap budget report lag. Yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas komite audit yang lebih komprehensif, itu dapat ditambahkan proksi lain seperti kompetensi anggota komite audit atau latar belakang pendidikan komite audit dan juga pengalaman kerja atau keahlian dari kalian keuangan dari sisi komite auditnya. Lalu yang terakhir, penggunaan variabel moderasi lain. Di sini penelitian selanjutnya itu bisa menggunakan variabel moderasi lain seperti spesialisasi industri auditor, ukuran perusahaan, dan juga reputasi KP, sehingga dapat memperkaya pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit report lag. Cukup sekian presentasi dari pemaparan seminar skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.